Biar makin semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamun ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya dan juga hidayahnya lah kita dapat bertemu berkumpul Bisa kembali beribadah. di kelas Rabu malam ya di bersama sobat ngaji ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga Amin. salawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW Sallallahu alaihi beserta wasallam. keluarganya, sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua, selamat malam dan juga selamat bergabung kembali di kelas Rabu malam ini ya. Untuk jadwalnya, untuk materinya tentang bedah tajwid Quran Surat An-Nas ya, Masya Allah. Untuk malam hari ini kita akan membedah tajwid Quran Surat An-Nas bersama-sama ya, bersama asatid dari tim Sobat Ngaji, yaitu ada Ustadz Salman dari Masjid Al-Fat. Nah, untuk pada malam hari ini biasanya kita dibersamai oleh Ustadz Ari dan qadarullah untuk malam hari ini beliau tidak dapat hadir karena sedang berhalangan. Beliau sedang menemani salah satu keluarganya yang sedang dirawat di rumah sakit dan sedang menjalankan operasi. Mari kita juga doakan mudah-mudahan beliau diberikan kelancaran menjalankan operasinya dan mudah-mudahan Allah juga memberikan kesembuhan kepada pasiennya agar dapat cepat sembuh kembali Amin. agar sedia kala seperti itu ya. Amin. Bapak Ibu semua, Amin. Amin ya untuk Allah. malam hari ini apakah sudah siap untuk membahas bedah tajwidnya ya? Insya Insya Allah. Insya Allah. Allah siap Insya nih Allah seperti siap. itu. Dan di sini juga Ustadz Salman sudah bergabung. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz untuk malam hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat selalu Ustadz. Amin amin ya Allah. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita alihkan kepada Pak Ustadz Mangga nih ya, dipersiapkan juga untuk musatnya karena untuk Quran Surat An-Nas ini selalu kita baca setiap harinya ya, seperti itu. Dan insya Allah bacanya akan lebih baik lagi karena akan kita bahas untuk pada malam hari ini ya. Dan jika ada pertanyaan, mangga nanti menggunakan fitur raise hand-nya yang ada di Zoom ya, Bapak Ibu semua, agar lebih kondusif kembali untuk kelas tasinya. Dan mohon izin nanti jika Ustadz sedang menjelaskan, mohon di-off-kan terlebih dahulu untuk mikrofonnya agar lebih kondusif ya. Nanti jika ada interaksi, boleh di-on-kan dan di-off-kan kembali, seperti itu. Dan agar diberikan kelancaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempatnya Bismillahirrahmanirrahim. sifatkan kepada Ustadz. Mangga Ustadz. Syukron jazakillah khairan katsiran kepada moderator, moderator atau MC atau Master of Ceremony. Sama ya. Alhamdulillah. Ya, Syukron. baik Ustadz. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kaifa halukum? Ngaji ya, tadi awalnya ngaji. Alhamdulillah besar ya Ustaz. Nah, Alhamdulillah, Masya Allah, barakallah fiik. awalnya ngaji. Alhamdulillah ya, Soalnya kan kita tinggal si aku. Apa mau boleh wis aku di ngenteni suwe nang kono. mute dulu. Nah, di mute dulu ya sebentar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'a muhibbihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في
Qur'anil Karim alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfuru bihi fa ulaika humul khasirun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Simple, ya. Karena tanpa sedikit nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa melakukan banyak aktivitas. Ya, bahkan dari nikmat itulah Allah Subhanahu wa taala membuat kita bisa beribadah, padahal Allah tidak butuh ibadah kita. Ya, seorang guru kita, ulama kita, ya, pernah mengatakan seperti ini. Alangkah mudahnya bagi kita itu untuk bersyukur. Karena apa? Coba sesekali kita berpikir, kenapa Allah memberikan kita makan? Kenapa Allah memberikan kita rezeki? Padahal apa? Allah tidak butuh kita. Allah tidak sama sekali tidak membutuhkan kita. Ya, kita hidup, kita sakit, kita sehat, Allah tidak butuh semua itu. Ya. Kalau kita ibaratkan seperti ada karyawan, ya, kemudian ada pimpinan. Ketika seorang pimpinan memberikan makan kepada karyawan, itu adalah hal yang wajar. Karena apa? Agar karyawannya kerjanya fokus, ya, kemudian tenaganya bertambah. Nah itu. Tapi pernah nggak kita berpikir, kenapa ya Allah ngasih kita makan, ngasih kita rezeki, padahal Allah nggak butuh sama sekali dengan kita. Nah, ya, mungkin dengan pertanyaan ini bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah, kamu tidak akan bisa menghitung nikmatku. Ya, bahkan ketika kita menggunakan air di samudra di seluruh dunia ini sebagai tintanya, ya, diibaratkan sebagai tintanya, kemudian setiap ranting yang ada di pepohonan sebagai alat, ya, alat penanya seperti itu, ya. Kata Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa juga, mudah-mudahan salawat serta salam tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, ya, sebagai nabi akhir zaman, nabi penutup, ya, kemudian para pemimpin nabi-nabi sebelumnya, ya, kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan memberikan syafaat terbanyak, bukan terbanyak, mungkin pada saat itu nanti hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mampu memberikan syafaatnya. Maka dengan ikhtiar kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran bagaimana cara yang baik ketika mengucapkan huruf-hurufnya seperti itu. Maka ketika kita nanti bertemu dengan Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad minta kita buat ngaji, nah, minimal kita tidak malu-maluin. Misalkan, Fulan silakan membaca Quran surah An-Nas, kemudian kita salah membacanya, maka kata Nabi, kamu dulu nggak pernah belajar ya. Nah, gitu ya. Jangan sampai Nabi berkata seperti itu, tapi kita eh, berdoa mudah-mudahan ketika kita bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ketika saya hidup saya terus ikhtiar untuk memperbaiki bacaan saya, untuk menghafal surat di dalam Al-Quran seperti itu. Kemudian saya berusaha, ya, untuk mencintaimu melalui Al-Quran. Seperti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Hari ini insya Allah saya mau izin ke teman-teman semua yang bergabung, yang hadir di ruangan, bukan ruangan, apa ya, di room, ya, di room meeting online seperti itu, ya. Sebenarnya kita berada di dalam ruangan, ya, ruangan jaringan, ya, seperti itu. Alhamdulillah, tidak masalah. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas. Kemudian nanti insya Allah kita bisa sama-sama melihat apa yang akan ditampilkan insya Allah, ya. Untuk hari ini saya membadalkan Ustadz Ari yang insya Allah kita sama-sama akan belajar, ya, kita sama-sama untuk praktek nanti membaca Quran surah An-Nas seperti yang disampaikan oleh Teh Syifa tadi, ya, moderator kita, bahwa apa, surat ini pasti populer. Nah, bahasanya apa populer itu, ya, lazim, ya, sudah sangat lazim digunakan. Misalkan ketika sholat, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bismillahirrahmanirrahim. Bingung tuh mau baca surat apa, ya. Ujung-ujungnya apa? Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq,
Qul huwallahu ahad. Nah, ya terikul itu. Karena kita bingung, aduh, ini yang mana ya? Nanti baca yang agak panjang, misalkan ad-duha, takut lupa. Yang misalkan pendek-pendek, misalkan kayak Al-Lahab, kemudian surah An-Nasr, seperti itu, nanti takut lupa, ya kan? Seperti itu repot. Ya akhirnya cari aman saja ya. Cari aman, kalau tidak kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kalau tidak kul a'udzu birabbin nas. Maka dari itu karena kita sering melafalkannya, kita sering menggunakannya, kita sering membacanya, maka jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah. Minimal minimal apa? Kesalahan yang jali. Kalau kesalahan yang khafi Ustadz, nah, itu mungkin nanti ketika kita sudah di tahap yang berbeda seperti itu. Minimal tidak ada yang salah ketika panjang pendeknya, kemudian tidak salah dalam mengucapkan huruf yang qalqalah, tidak salah ketika mengucapkan huruf yang sama bunyinya, hampir sama bunyinya, misalkan antara huruf sin, huruf shin, kemudian huruf sod. Nah, ya kemudian huruf huruf kho, huruf ghain, kemudian huruf hamzah, kemudian ada huruf ain, kemudian ada huruf za, zai, kemudian ada huruf zal. Nah, itu jangan sampai kita salah. Seperti itu. Karena apa? Karena itu adalah kesalahan yang jelas. Takutnya ketika kita mengubah, nah ya, mengubah apa? Mengubah huruf, ya, kemudian salah mengucapkan huruf, itu berefek, berimpact, berdampak kepada maknanya. Contoh, kita ingin membacakan Quran surah Al-Fatihah misalkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ya. Kemudian kita salah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita tidak menggunakan maka apa? Segala puji bagi Tuhan, Robnya para orang-orang sakit. Padahal di sana apa? Ain. Sementara kita baca Hamzah, A biasa, yang artinya segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, tapi kita baca dengan alamin, ya, alamin menggunakan hamzah, ya, kita tukar hurufnya karena bunyinya hampir sama, maknanya berubah. Yang awalnya Rabb semesta alam, maka berubah menjadi Rabbnya orang-orang sakit. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bacaan-bacaan yang salah. Tapi Ustadz, dulu saya pernah membaca, cuman sekarang sudah insaf Ustadz. Alhamdulillah sudah bisa mendapatkan sedikit ilmu dari sobat ngaji seperti itu. Alhamdulillah. Terus bagaimana Ustadz? Ya lah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai sekarang jangan lagi sampai sampai salah. Misal, contoh lagi, sudah salah di Al-Fatihah, kemudian kita ingin baca Quran surah Al-Ikhlas. Nah, sebelum kita baca Quran surah Al-Ikhlas, misalkan sebelum kita baca, ketika kita membaca Quran surah Al-Ikhlas, kita mulai dengan lafaz yang salah, yang seharusnya kul, maka kita baca kul. Nah, kalau kul artinya apa? Katakan. Katakanlah, ya, kul, katakanlah. Kalau saya bilang kul menggunakan huruf kaf, apa artinya? Makanlah. Nah, artinya apa? Makanlah. Ya, kan repot. Kalau kita yang seharusnya dia menggunakan huruf qaf, kul, tapi kita ganti menjadi kul, ya. Yang awalnya dia seharusnya artinya adalah apa? Katakanlah, ketika kita salah mengucapkan hurufnya, yang awalnya kul, kita ucapkan pakai huruf kaf, maka artinya berubah menjadi apa? Dari katakanlah menjadi makanlah. Nah, repot ya. Kul huwallahu ahad. Misal, kita ganti dengan kaf. Kul huwallahu ahad. Nah, repot. Nah, ya. Makanlah Allah yang Maha Esa. Ya, jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari kesalahan ketika membaca Al-Qur'an. Ya, mudah-mudahan melalui teman-teman bergabung ke program Sobat Ngaji, kemudian ikhtiar sedikit-sedikit tidak masalah. Ustadz, saya sekarang baru belajar surah An-Nas saja, tidak masalah. Ya, karena apa? Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat, ya, yang beliau itu selalu membaca Quran surah Al-Ikhlas terus. Kemudian dilaporkan oleh sahabat lain, ya Rasulullah, sahabat ini selalu membaca Al-Ikhlas, ya, selalu membaca kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad, seperti itu.
Maka apa yang dikatakannya? Karena aku cinta kepada ayat tersebut, maka aku baca terus. Maka teman-teman juga gitu. Misalkan yang hafal Ustadz, anak baru Anas, tidak apa-apa. Tapi kita cintai Quran surah Anas itu, ya betul-betul kita cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bacanya ikhlas, kita resapi ya. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, seperti itu ya. Maka itu mudah-mudahan menjadi syafaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke dalam suratnya, ya, apa arti Quran surah An-Nas? Dikit saja. Manusia. Oke, manusia. Ada lagi jawaban lain? An-Nas. An-Nas disebutkan berapa kali minimal? Ya, yang pernah kita dengar disebutkan sekitar 115 kali. Kurang lebihnya di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas. Nah, misalkan seperti itu ya. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kemudian di ayat yang lain, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Nah, apa arti anas? Anas artinya adalah Rajanya manusia. manusia. Kalau malikin nas baru rajanya manusia. Kalau anas ya itu artinya adalah manusia. Alif. Kemudian ini. Nah, ya. Anas artinya adalah manusia. Kalau al-ikhlas artinya apa? Jeng jeng jeng. Ada yang tahu arti Quran surah al-ikhlas? Keesaan Allah. Nah, keesaan Allah. Jangan sampai dijawab al-ikhlas apa artinya? Al-ikhlas artinya ikhlas, Ustadz. Nah, bukan ya. Tapi artinya adalah Allah yang Satu. Maha Esa atau keesaan Allah atau Esa seperti itu ya. Nah, tapi ketika kita membaca Quran ikhlas, nah kita pasti ikhlas. Karena apa? Itu yang hafal. Ya alhamdulillah. Ketika sholat, kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad ya. Karena kata sahabat Nabi SAW, al-ikhlas itu seperti 1/3 Al-Quran. Jadi kalau kita baca 3 kali al-ikhlas, berarti kita sama seperti sudah mengkhatamkan Al-Quran. Ya. Tapi kalau teman-teman bisa membaca full Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, nah itu lebih luar biasa. Alhamdulillah. Di layar sudah saya tampilkan 2 model mushaf. Ya, ada yang mushaf Madinah yang sebelah kanan, yang mana? Nah, yang ini ya, yang sebelah kanan, yang ini. Ada mushaf Indonesia. Perbedaannya apa Ustadz? Antara mushaf Indonesia dengan mushaf Madinah. Ayo, ada nggak teman-teman yang berani menyebutkan satu saja perbedaannya? Hamzah wasol. Naam, oke. Hamzah Sama wasalnya kenapa? wakofnya Ustaz. Ada hamzah wasol. Hamzah wasalnya kenapa? Pengganti alif lam ya. Hamzah wasal pengganti alif lam. Pasti setiap ada alif lam pasti ada hamzah wasal. Ayo. Iya. Oke. Yang lain? Tanda sukun pada Ada kepala shot. Nah, hamzah wasalnya ditandai dengan kepala sod. Biasanya jika di Al-Quran cetakan Mushaf Madinah. Ya. Ada lagi? Mushaf Madinah nggak ada tanda ain, Ustaz. Kalau di Mushaf Madinah tidak ada tanda ain di mananya? Tanda ain di mananya ini? Di waqaf atau di hizb? Hizab maksudnya. Hizbnya kayaknya ada ya. Allahu a'lam. Oke, yang lain? Tulisan Nah, tanwin, Ustaz. tulisan Tanwin. ah dobeto, dobeto dalam Al-Qur'annya berbeda ya, berbeda. Nanti kita cek satu satu ya di Quran surah An-Nas saja, tidak di surah lain ya. Sekarang kita mulai dari ta'awudz dulu, teman-teman ikuti ya sama-sama. Tidak saya paparkan bagaimana bentuk tulisannya. Ya saya harap teman-teman sudah terbayang ya ketika mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah kebayang
bagaimana bentuk tulisannya ya, karena sering kita ucapkan. Nanti saya bacakan ta'awudz kemudian diikuti oleh teman-teman ya, oleh bapak-bapak dan ibu-ibu semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, sedikit saja. Sering ketika kita mengucapkan ta'awudz ya, gimana kesalahan yang sering terjadi? Yang sering terjadi ya, banyak ketika saya mendengar para pembaca Al-Qur'an ketika sudah mulai paham tentang dalil wal lafdhu fi nazirihi kamitslihi. Di sana Imam Jazari menyebutkan jika ada huruf yang sama maka kembalikan kepada kadar yang semisalnya. Jadi ada yang dikembalikan misalkan a'udzu. Nah, seperti itu ya. Maka jangan sampai muncul yang namanya huruf waw tambahan. Contoh Nah, tidak ya. Kalau kita kesulitan mengucapkannya, maka normal saja. A'udzu. Yang penting apa? Sifatnya ketika diucapkan dia memiliki sifat yang tipis. Ya, Allahu a'lam bishawab. Itu ya. Insyaallah di lainnya tidak ada. A'udzu ya. Kemudian itu huruf dzal ya, sama dengan Quran surah An-Nas ini. Ya, di ta'awudz itu menggunakan dzal. A'udzu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. Sekali lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Nah, itu jika teman-teman ada pertanyaan itu di kolom chat sudah ada mulai bertanya, nanti disimpan dulu ya untuk nanti ketika kita di akhir pembahasan ya. Luar biasa pertanyaannya ya. Alhamdulillah. Kita lanjut ke basmalah. Mudah-mudahan di ta'awudz tidak ada masalah ya. Nanti insyaallah ada beberapa perwakilan yang dipersilakan untuk talaqi ya. Tidak semua. Kalau semuanya nanti wah sampai subuh nanti ya kita talaqinya karena di sini udah sekitar 200 orang ya. Sampai subuh nanti ya, repot seperti itu. Insyaallah nanti beberapa orang saja. Kemudian kita masuk ke basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di lafaz basmalah itu ada huruf ba. Huruf ba itu setidaknya ini jadikan wawasan saja ya. Setidaknya huruf ba itu memiliki sifat yang namanya sifat di sana tuh. syiddah. Ya, apa itu sifat syiddah? Ya, dia kuat. Ya, selain daripada kata kuat, dia tidak mengalir suaranya. Ya, ab, ib, ub. Ya, kenapa Ustadz? Kok gitu bacanya? Ketika saya membacanya kan seharusnya di ab, ib, ub seperti itu ya. Nah, itu kalau ditambah dengan sifat lainnya, yaitu sifat qalqalah. Ya, kalau dia tidak digunakan sifat qalqalahnya, misalkan, maka suaranya akan berhenti seperti ab, ib, ub. Nah, seperti itu ya. Nah, huruf ba itu makhrajnya di kedua bibir. Ya, syafatain. Ya, lisyafatainil wa'u ba'u mimu. Nah, itu dalilnya ya. Bisa teman-teman temukan di matannya Imam Jazari ya, atau kita kenal dengan matan Jazariyah ya, di bab makharijul huruf ya, di paling bawah ya, sekitar 2 bait terakhir jika tidak salah. Bismillah ya, kemudian diawali dengan huruf ba, maka itu harus jelas. Jangan berubah menjadi huruf yang lain. Misalkan dari huruf B menjadi huruf P. Bis, pis, pis. Nah, jangan sampai ya, itu sudah jauh sekali. Kemudian di sini ya, dia menggunakan harokat apa?
kasro, Sro. kasro ya. Menggunakan harokat fasro, fasro, Kasro. kasro. Kalau dia menggunakan harokat kasro, maka vokalnya berbunyi huruf I. Ciri-cirinya, gampangnya, ketika kita menggunakan vokal I, maka lidah tengah itu naik, rahangnya turun. I. Bi. Nah, Bi. beda antara huruf I dengan huruf E. Maka jangan dibaca gimana? Jangan dibaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, bis. Nah, tidak ya. Tidak dibaca bes ya, tidak dibaca bes, tapi dibaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Kemudian ada lafaz Allah. Jika ada lafzul jalalah sebelumnya bertemu dengan harakat kasra, maka dibaca tebal atau tipis? Tipis. Tipis. Nah, ada yang jawab tebal, ada yang jawab tipis. Kasro Ayo, tipis. kita satukan suara. Ya, kita satukan suara. Dibaca tebal atau tipis? Tipis. Ya? Tipis. Ah. Tipis, Ustaz. Oke, cukup. Ada yang kasih. Nah, Kasro. kalau dia bertemu sebelumnya kasro, maka tidak dibaca tebal, tidak dibaca tipis, tapi dibaca tartil. Kan sama aja Ustadz. Ya, boleh ya. Dibaca tipis. Tipis dalam bahasa tajwidnya itu adalah tarqiq. Ya, dibaca. Kemudian ada huruf ro. Ro-nya bertasydid. Nah, ini. Huruf ro setidaknya memiliki satu sifat yang istimewa dari huruf-huruf lain dan tidak dimiliki oleh huruf lain. Sifatnya adalah sifat takrir. 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 Ya, takrir. Apa itu sifat takrir? Takrir. Nama sifatnya adalah sifat yang memiliki getaran, bergetar. Ya, jadi ketika kita mengucapkan ro itu ada sedikit getaran. Tapi kata Imam Al-Jazari apa? Sedikit dikurangi, jangan terlalu sampai berlebihan. Ya, ya. Apa dalilnya itu? وركك الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. Jika ada takrir maka ikhfakan. Apa arti ikhfa? Artinya samarkan. Jadi jangan sampai berlebihan, apalagi salah dalam mengucapkan makhrajnya. Contoh, setidaknya ketika mengucapkan huruf ro itu ada dua ucapan yang sama. Misal R itu dalam bahasa Indonesia rumah, misalkan. Terus apalagi Roti. rara. Terus apalagi? Roti. Nah, ada ibu Rinta, ya seperti itu. Kemudian apa? Rukhso. Nah, itu kita ketika mengucapkan vokal R dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada R dalam bahasa Inggris. Gimana vokalnya? Apakah sama dengan bahasa Indonesia? Oh no. Berbeda. Ya, pasti berbeda. Contoh, misalkan kita mengucapkan R dalam bahasa Inggris, misalkan how are you? How are you? How are. Gitu ya. Nah, itu kan tidak ada ketika kita mengucapkan bahasa Inggris, how are you? How are you? Tidak ada. Apalagi menggunakan huruf dalam bahasa Arab. How are you? How are you? Tidak. Tapi itu vokalnya. Kemudian ada vokal bahasa Arab. Nah, ini yang kita ucapkan. Ar-ro, ar-ri, rabbil ar-rahman. Maka jangan sampai salah. Jangan sampai ketika kita mengucapkan ro itu sama dengan R bahasa Indonesia, apalagi sama dengan R bahasa Inggris. Misal, gimana Ustadz R bahasa Inggris? Misalkan alhamdulillahi ro. Alhamdulillahi rob. Rob. Nah, ya. Alhamdulillahi ro. Nah, tapi jelaskan di mana makhrajnya. Makhrajnya ada di ujung lidah
kemudian mengarah ke langit-langit bagian atas. Warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Ya, itu dalilnya. Ya, jadi nanti ketika mengucapkan huruf ro jangan sama dengan R bahasa Indonesia, jangan sampai Bismillahirrahhir hir, jangan sampai, apalagi getarannya sampai seperti itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim, tidak, ya, tapi natural saja, natural dalam kata tanda kutip bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab. Ini ada dua ya, ada ini, kemudian di sini. Kemudian him, him, mad apa namanya? Mad arid li sukun. Arid li sukun. Mad arid Sukun. li sukun. Yang mana yang sukun? Ya, Mim. 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 Mimnya Ustaz. Yang ya-nya Ya, atau ya mimnya? sama mim. Ya sama mim. Ya, Nah, arid. betul. Yang sukun ya sama mim. Tapi yang arid yang mana? Yang mim. Mim. Ya. Oh. Yang arid yang mim. Nanti jangan sampai ketika bertemu selain mim tidak arid li sukun, tapi tetap arid li sukun. Karena apa? Karena ada huruf yang disukunkan karena waqaf yang seharusnya dia tidak sukun. Ya. Itu untuk basmalah. Mudah-mudahan bisa difahami insyaallah ya. Insyaallah basmalah akan ditemukan setiap pertemuan jika ada pertemuan bedah tajwid insyaallah. Di Mushaf Madinah hanya ada perbedaan sedikit ya, hanya paling di bentuk hamzah wasalnya, ya, kemudian dalam bentuk font, ya, dalam bentuk fontnya atau mazhab penulisan Utsmani, ya. Jadi dalam Rasam Utsmani itu ada dua mazhab, ya. Yang pertama mazhab Imam Abu Amr Imam Ad-Dani, ya, kemudian ada mazhab Imam Abu Dawud. Nah, ya, saya lupa lagi yang mana bagian imam. Kalau tidak salah, Imam Abu Dawud itu mushaf Madinah, ya. Kalau Imam Ad-Dani, ya, itu mushaf Indonesia. Itu madhab penulisannya, ya. Tapi rasamnya, apakah mushaf Indonesia menggunakan rasam Utsmani, Ustaz? Menggunakan rasam Utsmani. Dia sama-sama rasam Utsmani, cuman dalam madhab rasam Utsmani itu, ya, dia ada dua madhab. Seperti itu. Maka muncullah ada mushaf Indo-Pak, ya, yang disebut dengan mushaf Indonesia sekarang, ya. Kemudian ada mushaf Madinah, ya, yang disebut dengan mushaf Kufah, seperti itu, ya. Sekarang pertanyaannya sebelum kita lanjut ke ayat ke pertama, ya. Nah, ini Ustadznya banyak pertanyaan ya, supaya apa? Dari pertanyaan biasa muncul ilmu, seperti itu, ya. Coba mushaf Indonesia yang sering kita baca itu ditulisnya sama siapa? Nih, penulis. Afania tulisannya kalau kebagusan Mushaf Indonesia. Ada Izin yang saya, tahu nggak? kalau bisa hurufnya jangan hijau begitu, samar ya, nggak baca. Oh, warna apa maunya? Ya, hitam kayak atau warna-warna dasar aja lah. Saya Eh, jelas warna hijau. Mushaf Indo. Nah, Mushaf Indo ditulis sama siapa? Ada yang pernah mendengar? Kita sering menggunakannya, kita sering membacanya, tapi kita tidak tahu penulisnya. Oh, itu repot ya. Ustaz Isep Misbah, Ustaz. Isep Ah, Misbah. ya, alhamdulillah sudah dijawab oleh Google ya. Enggak, Ustaz. Oh, enggak, Pernah belajar alhamdulillah. waktu itu udah Ustaz pernah bilang. Oh, alhamdulillah. Ini sama ibu siapa? Ibu Ois. Berarti mendapatkan nilai tambahan ya. Alhamdulillah. Gitu. Oleh siapa? Ustadz Isep Misbah. Isep Misbah. Maka kalau nanti teman-teman ingin misalkan ada pekerjaannya di kantor atau sebagai office, jika ingin mengetik dengan menggunakan bahasa Arab, ya, maka cari aja fontnya namanya font Misbah, ya, maka muncul seperti itu. Kalau kita lihat fontnya berbeda, yang ini lebih tebal, yang ini sedikit lebih kurus, ya, seperti itu. Kalau kita perhatikan seperti itu, ya. Nah, kalau mushaf Madinah ditulisnya sama siapa?
Syekh Usman Toha. Ya, kalau Madinah ditulis oleh Syekh Utsman Toha. Toha, ya. Beliau lahir di Suriah. Ya, alhamdulillah. Ya, semoga Allah merahmati orang-orang yang sudah berjasa untuk kita, ya. Dari mereka tulis ya Al-Qur'an, maka sampai kepada kita sekarang, ya. Apa? Ada dhobetnya, sudah ada tanda dhammahnya, sudah ada tanda fathahnya, sudah ada tanda waqafnya, seperti itu, ya. Nah, maka kita harus banyak bersyukur. Lanjut kita ke ayat pertama, ya. Di ayat pertama insya Allah itu sama seperti surah-surah sebelumnya. Ada surah Al-Falaq, ya. Kemudian ada surah Al-Ikhlas, dimulai dengan kata kul, ya. Nah, kemudian ada a'udzu. Nah, itu sama dengan ta'awudz tadi, ya. Jadi ketika kita membaca ta'awudz, ya, setidaknya kita akan bertemu dengan kalimat ini. Qul a'udzu. Nah, coba kita sama-sama baca dulu, ya. Nanti saya sekali, teman-teman sekali. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ketika kita mengucapkan huruf, bukan huruf, ya, kata kul, ya, itu perhatikan ketika mengucapkan lam sukunnya, ya. Jangan sampai huruf lam sukunnya menjadi seolah-olah bertasydid. Contoh, qul a'u, tidak, ya, tapi natural saja bagaimana posisinya huruf lam ketika dia mengalir suaranya, ya. Apakah huruf lam itu Ustadz memiliki sifat rokhawah? Tidak. Huruf lam bukan rokhawah, tapi huruf lam juga bukan syiddah, tapi di antaranya. Bayinya. Nah, baik. Di antaranya. Apa namanya? Namanya bainiyah Tawasud. atau tawassuto, ya, atau tawassuto. Hurufnya apa saja yang sejenis dengan huruf lam disingkat dengan kata Lin Umar. lin Umar, ya, dengan kata lin Umar. Lam, nun, ain, mim, ro, ya. Maka kalau kita lihat ketika kita mengucapkan huruf lam, maka lidah kita menempel, set, ya, makhrajnya tertahan tapi suaranya terus mengalir. Contoh, kul, coba ucapkan kul. Nah, ketika kita mengucapkan kul, maka lidah itu akan menempel ke atas, ya. Coba ketika mengucapkan kul, lidahnya jangan menempel ke langit-langit atas. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Susah, ya? Nah, susah. Betul. Nah, itulah juga salah satu mukjizat Al-Quran, ya. Allah yang langsung menjaga. Bahkan satu huruf pun kita tidak bisa mengubahnya, ya. Kita mengucapkannya saja kita tidak bisa semau kita. Coba ucapkan huruf ba, ya. Coba ketika kita mengucapkan huruf apa? Huruf mim tanpa menempelkan kedua bibir. Nah, itu sulit. Maka kata Allah, Allah yang langsung akan menjaga Al-Quran. Itu, ya. Kita lanjut. Kemudian di sini ada berapa hukum mad tabi'i di kalimat qul a'u? Satu. Nah, ada satu, ya. Apa ciri-cirinya? Doma ketemu waw sukun. Dhamma bertemu Waw dengan sukun. waw sukun, ya. Betul. Kita lanjut. Kemudian ada kata birobbi. Birobbi ada huruf ro, ada huruf ba berharokat kasroh. Kemudian ada tasdid. Nah, hati-hati seperti saya sampaikan di awal, jangan berubah huruf ba-nya menjadi huruf P. Misal, qul a'udzu birabbil bil. Tidak, tapi jelaskan huruf B. Di mana makhrajnya? Di asyafatain, ya. Dalam. Nah, di asyafatain, bukan di bagian dalam, tapi di kedua bibir. Kalau di bagian dalam itu huruf fa, ya. Nah, kalau di
Nah, kalau huruf ba itu dua-duanya. Ya, jangan kalau bagian dalam sulit. Qul a'udzu birabbil seperti itu ya. Tidak, tapi bil, ab, ib, bu, bab ya. Birabbin nas. Sekarang lanjut. Setelah itu ada yang namanya hukum alif lam Samsiah. alif lam syamsiyah. Dibacanya Idgom Samsi. dibacanya idgham. Begom Syamsiah. Oh, afwan ya tulisannya hijau. Idgham ya. Hijau Artinya yang apa? Kalau dia disebut dengan idgham syamsiyah, artinya lam ta'rifnya tidak dibaca. Ya, karena apa? Karena syamsiyah tadi. Jadi lam ta'rifnya tidak terbaca seperti itu ya. Jadi langsung bin nas. Kemudian di huruf nun ada satu sifat khusus yang sama dengan huruf mim. Apa namanya? Nama sifatnya Gunah. al khayshum. Ya, al khayshum. Nah, kebalik ya. Al khayshum atau rongga hidung. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan birabbin, rasakan betul-betul sudah sempurna apanya? Gunnahnya. Ya, jangan terburu-buru. Misal qul a'udzu birabbin nas, bin nas tidak, tapi betul-betul dirasakan. Qul a'udzu birabbin nas. Seperti itu ya. Kemudian ada huruf sin di akhirnya. Huruf sinnya jangan takaluf. Takaluf apa Ustadz? Takaluf berlebihan. Misal, Qul a'udzu birabbin nas. Terlalu panjang. Ya. Huruf sin memang dia sifatnya rokhoa, mengalir suaranya. Ya, tapi jangan sampai terlalu panjang. Cukup saja, natural saja. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Sudah cukup. Yang penting makhrajnya tepat, sifatnya tertunaikan. Ya, seperti itu. Untuk ayat pertama ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Insyaallah sudah jelas ya. Nanti silakan diingat-ingat lagi ya. Tadi yang Kalau sudah disampaikan. yang lam Ya. sukun itu ada yang mengatakan lidahnya dipalingkan itu gimana Pak Ustadz? Nah, ketika kita mengucapkan huruf lam memiliki sifat yang namanya inhiraf ya. Ada nama sifatnya inhiraf. Makhrajnya artinya apa inhiraf itu? Makhrajnya menyimpang. Itu tadi yang saya katakan. Makhraj huruf lam itu adalah di mana? Di tepi lidah. Tepi lidah itu di mana? Afwan ya, saya angkat handphonenya ya. Bukan bermaksud ingin pamer ya, maksudnya ini saja. Ini lidah. Tepinya itu ada di mana? Di sini. Ya kan? Di bagian bawah-bawah ini. Tapi ketika kita mengucapkan huruf lam, ya, apakah kita menggunakan bagian tepinya atau menggunakan ujungnya? Ujung. Ujung. Kalau kita menggunakan tepinya, kul, a'u, kul, al, sulit. Tapi ketika kita membacanya maka ada sifatnya apa? Sifatnya inhiraf. Kemudian ada beberapa riwayat atau pendapat yang kami dapatkan daripada guru kami ya bahwa inhiraf yang di sana dimaksud apa? Itu tadi ya makhrajnya tertutup ya, yang seharusnya dia dibaca tidak keluar suaranya tapi dia keluar suaranya. Seperti itu. Allahu a'lam ya. Nanti boleh teman-teman dicari yang mana yang benar, boleh di searching ya di YouTube oleh guru-guru kita yang lebih banyak ilmunya. Kalau saya masih 0 per. Nah, sekian persen ya, seperti itu. Nanti boleh rujukannya misalkan di Ustadz Ari mungkin ya, mungkin bisa ditanyakan ke Ustadz Ari atau oleh Ustadz kita yang lainnya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi bukan masalah dia makhrajnya bukan mereng ya, tapi dia menyimpang sedikit. Ya, menyimpang sedikit. Untuk apa? Untuk itu tadi.
ya untuk mengeluarkan suaranya apa atau sebagai penyempurna untuk mengucapkan hurufnya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi untuk ayat pertama? Afan Ustadz, yang nasnya itu dibaca berapa harokat ya? Baik, coba kita nas. Di sana ada hukum mad. Mad arid li Dan sukun. suku. Nah, ada mad arid li sukun. Sukun. Mad arid li sukun dibaca berapa harakat? 2. 2. Boleh, 4 Dua. boleh, 6 Nah, boleh. arid li sukun boleh dibaca seperti kadar ketika kita membaca. Nah, ketika kita membaca him, Bismillahirrahmanirrahim, 4 harokat misalkan. Maka kalau kita membaca Qul a'udzu birabbin nas, 4 harokat. Ya, nah itulah yang dimaksud dengan perkataan Imam Zazari dalam kitabnya di bab tajwid itu, ya. Yang Eh, Ustaz misalnya ah, sampai Walafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Maka ketika kamu mengucapkan yang ada sama, maka ucapkan semisalnya. Kalau kita di awal tadi mengucapkan mad arid li sukun 4 harokat, maka yang lainnya samakan seperti itu. Ya, jangan ketika kita him 4 harokat, kemudian nasnya panjang. Bi rabbin nas. Nah, saking kenikmatnya ketika kita mengucapkan Al-Quran dengan irama ya seperti itu misalkan. Tapi makrotnya apa tajwidnya berlebihan dalam kadar madnya. Allahu a'lam bishawab. Berarti Cukup ya? konstan ya Ustadz? Gimana? Konstan. Kalau yang eh, pertama Bismillahirrohmanirrohimnya 2 sampai ke bawah 2 semua. Nah, Maksudnya konsisten saat Ya, oh konsisten. konsisten. Naam, Ya. naam, naam. Tadi saya sedikit speechless ya. Konstan ya gitu ya. Nah, Maksud konsisten. saya konsisten. Ya, afwan, afwan. Iya. Ya, betul. Makanya kata Imam Jazari apa walafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Ya, seperti itu konsisten atau ya serupa. Jadi jangan sampai tidak adil. Ya harus adil. Kalau kita mat arid li sukunnya 4, maka 4 kan semua seperti itu. Maka insya Allah bacaannya akan indah insya Allah ya. Jadi tidak panjang sebelah gitu ya. Tidak panjang sebelah. Allahu a'lam. Ustaz satu lagi boleh? Boleh. Untuk gunah itu berapa Ustadz? Ada yang bilang 2, ada yang bilang 3. Ini tergantung talakinya kepada siapa gitu Ustadz ya? Betul. Nah, itu ada pertanyaan, ada jawaban ya. Alhamdulillah. Nah, itu. Ketika saya pernah talaki ya oleh guru kita semua ya. Ketika kita mengucapkan Qul a'udzu birabbin nas, itu saya pernah ditegur terlalu terburu-buru. Kemudian saya panjangkan lagi sekitar 3 harokat sampai 4 harokat. Nah, itu tidak masalah. Ya, berarti nanti silakan standar betulnya tidak panjang, misalkan pendeknya mat atau guna, itu nanti ditentukan oleh guru kita ya, guru kita seperti itu. Allahu a'lam, Allah bishawab. Yang penting apa? Yang penting sifatnya selesai, sifatnya tertunaikan. Apa tadi sifatnya? Al-khayshum. Ya. Jadi percuma kalau kita panjang tapi nggak khayshum. Nah, ya. Tapi harus kita masukkan ke dalam rongga hidung. Tapi insya Allah ketika kita mengucapkan huruf nun, walaupun kita tidak mau masuk ke dalam hidung, dia pasti masuk ke dalam hidung. Ya, silakan saja. Ya, masih ada suara yang bakal keluar dari hidung. Ya, karena memang seperti itu sifat huruf nun. Gitu. Lanjut ke ayat kedua. Di ayat kedua ini teman-teman ya, saya berikan tanda warning ya, hati-hati sama dengan ayat Al-Fatihah ayat ketiga atau ayat kedua ya. Ayat ketiga ya. Ayat ketiga atau ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kalau kita basmalahnya 1 berarti dia ayat keempat. Ayat keempat. Ada kalimat maliki yaumiddin. Nah, Tidak ya tidak pendek. panjang. Tidak Iya. pendek. Kalau di Anas baru dia dibaca pendek. Ya, nah itu kenapa filosofinya seperti itu? Nah itu
kita berbeda bab nanti membahasnya. Tapi untuk yang kita baca sekarang di riwayat Imam Hafs dari qiraat Imam Asim ya melalui jalur Asy-Syatibiyah dibacanya berapa harokat? 2 harokat ya untuk Al-Fatihah ya. Kalau di An-Nasnya tidak dibaca panjang. Kita baca dulu kemudian teman-teman ikut ya. Malikin nas. Silakan. Malikin nas. Sekali lagi. Malikin nas. Malikin nas. Seperti mendengar masih ada yang baca malikin, malik, malik gitu ya. Jangan dipanjangkan. Malikin nas. Malikin nas. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak ada yang panjang di kata malik. Malikin nas. Nah, kemudian ini sama ya. Hukumnya ada alif lam Ya. syamsiah, kemudian ada gunnah, kemudian ditutup dengan mad arid li sukun. Lanjut di ayat ketiga. Nah, ini sama juga ya ujungnya, cuma beda awalnya. Kalau tadi malikin nas, kalau yang ini Ilahin nas. betul. Ilahin nas. Silakan. Ilahin nas. Betul. Ilahin nas. La mad apa? Mad tobi. Mad tabi'i. Ya, disebabkan karena Fathah berdiri. ada fathah berdiri. Ada mat yang berdiri. Di sini ini sama ya. Ada fathah yang berdiri. Tapi Ustadz di sini ada yang fathahnya standar. Ya, itulah yang tadi disebut dengan madhab penulisan ya. Ada beberapa yang berbeda antara mushaf Madinah dengan mushaf Indonesia atau cetakan Jepang. Ayat 2, ayat 3 ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, insya Allah aman ya untuk malikin nasi ilahin nas ya. Boleh ya dibaca dengan wasol, boleh dibaca dengan waqaf ya, itu boleh. Kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat keempat ya. Kita rada cepat agar nanti ada waktunya kita untuk talaqi ya. Ayat keempat sekarang. Ikutin dulu ya. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Sekali lagi. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Nun sukun bertemu dengan huruf shin. Ifa. Ya, ada hukum ikhfa. Kalau ikhfa bacanya disamarkan. Apa yang disamarkan? Huruf apa yang disamarkan? Matinya. Nah, huruf nun sukunnya ya. Huruf nun sukunnya. Min syarri. Lanjut. Kemudian ada huruf ro berharokat kasroh bertasydid ya. Kalau dia hurufnya bertasydid berarti di sana ada 2 huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Nah, kemudian ketika kita mengucapkan huruf ro-nya, ketika ro berharokat kasroh, maka dibaca tebal atau tipis? Dibaca tipis ya, dibaca tipis ya, tidak dibaca
min syarri ma atau min syarril ya. Baik, Afan ya, di-mute dulu. Min syarri tidak, tapi dia dibaca tipis. Min syarril. Nah, ya, min syarril. Lanjut. Ada alif lam bertemu dengan huruf waw. Apa nama Alif hukumnya? lam komariah. Alif lam komariah. Iya. Emang ya? Iya. Iya. Coba sebutin apa saja huruf komariah. Wow. Enggak hafal Ustaz. Nah, Ada 14 pokoknya. ada 14 ya, Ya. ada 14. Nah, itulah ya. Jadi dibacanya dibaca izhar apa atau jelas? Jelas. Dibaca jelas. Dibaca izhar. Ya, dibaca izhar. Apa yang dibaca izhar? Yang dibaca izhar adalah lamnya. Min syarril, jelas lamnya. Wa ya, kemudian ada sun apa huruf sin ya, huruf sin berharokat sukun, maka selesaikan sil. Wa dibaca panjang karena apa? Sebelumnya alif. Tanda alif. Karena ada Patah bertemu Alif, dengan matobi'i. alif ya, bertemu alif. dengan baik. Kemudian alif lam bertemu huruf kho dibaca Alif lam komariah. alif lam qamariyah, maka dibacanya ilhar ya, dibaca jelas. Wasil khannas. Sedikit ketika kita mengucapkan huruf lam berharokat sukun ya, hati-hati juga sampai kepada qalqalah ya, sampai kepada qalqalah. Maksudnya gimana? Contoh, min syarril waswasil khannas. Nah, tidak. Ya, karena huruf lam itu bukan termasuk huruf yang dipantulkan. Ya, bukan dipantulkan. Ya, dia cukup di apa? Dialirkan saja, tapi tidak dipantulkan. Ya. Maka jangan dipantulkan. Ya. Min syarril waswasil khannas. Nah, tidak ya, tapi dia dialirkan saja karena memiliki sifat tawassut. Untuk ayat keempat ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita lanjut. Ustadz, itu ada tanda apa Ustadz? Penasaran nggak? Ini tandanya. Iya. Tanda eceng. Nah, ada yang sebut tanda eceng ya. Tanda eceng ini apa tandanya? Maknanya di sana ya, yang pernah saya pelajari. Maknanya di sana itu adalah ayat. Ya, berarti ini adalah ayat. Nah, sama ketika kita membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sana biasanya ada tanda ecengnya. Ya. Tapi di riwayat Imam Hafs an Asim ini tidak dianggap sebagai ayat ya, tapi dianggap sebagai apa? Waqaf boleh ya, seperti itu. Atau intinya tidak dianggap sebagai pemisah ayat ya, pemisah ayat. Karena kan kita pernah dengar kalau siratal ladzina an'amta 'alaihim itu satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu satu ayat. Maka di antara itu ada tanda ecengnya. Lanjut ya. Ustadz, kemudian kalau kita ingin membacanya di wasol antara ayat 4 dengan ayat 5, gimana caranya? Pakai nun. Pakai nun kecil. Tidak. Kalau pakai nun kecil itu di al-ikhlas. Langsung lanjut. Nah, langsung. Nama hukumnya apa?
Sebutkan nama hukumnya. Ah, lupa Ustaz. Alif lam Apa samsia. ya? Alif lam Samsia. Syamsia. Oh iya. syamsia. Ustadz, kan kalau alif lam syamsia kan Ustadz harus ada alif lam sukun bertemu lam. Nah, lamnya di sini sudah sukun ya, sudah sukun. Jadi khonnasi minal. Nah ya. Kemudian Afwan, ini sepertinya ada speaker yang feedback ya. Jadi ketika saya bicara, kemudian teman-teman ada yang loud speaker, masuk lagi ke Ana seperti itu. Afwan ya, di mute dulu ya supaya efektif. Afwan sekali. Nah, di ayat keempat sampai kelima ini, kalau kita baca wasol pertama ya, dia harus masuk langsung ke huruf lam. Kemudian tidak ada lagi yang namanya mad arid li sukun. Karena apa? Karena kita tidak waqaf. Jadi tidak dibaca panjang. Jangan dibaca min syarril waswasil khannasil ladzi. Tidak. Tapi dia cukup dibaca mad tabi'i saja ya. Min syarril waswasil khannasil ladzi. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke ayat ke-5 ya. Kita lanjut lagi ke 5. Sekarang kita fokusnya di waqaf dulu ya. Kita di waqaf dulu, jangan di wasol. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Silakan, boleh diaktifkan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik. Di ayat ke-5 itu hurufnya shin atau sin atau sod. Sin. Baik. Ya. Yang pertama itu hurufnya sin dulu. Sin. Sin. Sin lagi. Nah ya, ini aduh afwan. Ini sin ya. Kemudian ada yang kedua baru dengan huruf Sod. od ya. Ada huruf shinnya tidak ada huruf shin ya. Nih huruf shin itu yang mana Ustaz? Yang ini ya, ada titik tiganya. Yang ada titik 3. Nah, titik tiganya ya, itu tidak ada ya. Shin itu tidak ada. Jadi jangan dibaca alladzi yuwashwishu fi syudu. Tidak. Ya, tapi yang pertama huruf sin sod ya. Kita ulangi ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik. Alladzi mat apa? Matobi'i. Karena Ada ya. Sukun. Kasroh ketemu ya sukun. Kasroh ketemu ya sukun. betul. Kemudian ada fi mat juga. tabi'i. Kemudian ada sudu tabi'i. Kemudian ada ri Alif lam samsia. ada yang nyebutin alif lam qamariyah, ada yang nyebutin alif lam syamsiah. Yang mana yang betul? Iya. Iya, Ya, syamsiah. Untuk memudahkan kita mengingat syamsiah atau qamariyah, ya para ulama kita sudah membantu dengan apa? Dengan tanda tasydid. Pokoknya alif lam ada tasydid itu syamsiah. Ya, syamsiah. Seperti itu. Tapi ada enggak Ustadz? Huruf syamsiah alif lam kemudian huruf syamsiah tapi tidak ada tanda tasydid. Ada tidak? Ada, tapi di surat yang lain. Contoh, misal di Quran surah Al-Qiyamah wal taffatis saqu bisaq wal ta. Nah, ya, itu alif lam waw alif lam kemudian huruf ta. Ta-nya tidak ada tasydidnya. Ya, kalau penasaran silakan dicek ya. Wal taffatis saqu bisaq gitu ya. Oke. Alasannya apa Ustadz? Nah, itu nanti kaidahnya di bahasa Arab. Allahu alam ya. Nah, kemudian di ayat kelima ini kita boleh membaca dengan
dengan waqaf juga boleh di wasol. Kalau syaratnya di wasol yang tadi saya sampaikan tidak boleh dibaca mad arid li sukun. Misal fi sudurin nasi minal jin. Nah, biasanya apa? Biasanya di ayat 5 sampai 6 ini kita sering mendengar imam-imam kita misalkan seperti itu ya, para pembaca Al-Qur'an itu biasanya enaknya disambung ya. Alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Nah, seperti itu biasanya ya. Jadi, boleh nggak diwakaf Ustaz? Ya boleh, seperti itu ya. Disambung boleh, tapi tidak ada kaidah apa mad arid li sukunnya. Ya, jadi nasnya cukup dibaca Dua dua harokat. harokat. Ayat kelima ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, lanjut ya. Karena nanti kita ada sesi untuk tanya jawab dan talaqi. Ya, insyaallah. Terakhir ayat ke-6. Minal jinnati wan nas. Silakan. Minal jinnati wan nas. Baik. Wan nas boleh tidak dibaca wasol? Boleh. Boleh. Oke, yang jawab boleh. Wasolnya ke ayat apa? Al-Falaq. Bismillah. Mas, setelah surat An-Nas ada surat yang lain? Iya, nggak ada ya. Terakhir. Iya, Terakhir. Nggak ada ya. Maaf, Jadi Ustaz. boleh nggak Lupa. diwasol? Tidak boleh. Oh, Nah, kecuali misalkan kita ingin mewasol ke surat lain. Misalkan ada surat tambahan, misalkan nanti ya. Nah, tapi insya Allah tidak ada ya. Ya, insya Allah tidak ada. Dan tidak mungkin ada seperti itu ya. Tidak mungkin ada. Karena surah An-Nas ini adalah surat yang terakhir. Ya, terakhir ya. Minal, apa hukumnya minal? Alif lam komariah. Alif lam qamariyah, karena ada Iya. alif lam atau lam ta'rif bertemu dengan huruf qamariyah. Kemudian jin, apa hukumnya? Guna. Gunnah. Kemudian wan, Alif lam Alif samsiah. lam samsiah. nah, alif Alif lam lam samsiah dan guna. ya. Kemudian terakhir Mat nas, arid li Li sukun. sukun. mat arid li sukun. Nah, itulah ya yang disebut dengan surah An-Nas. Ya, ada beberapa tajwid yang bisa kita pahami di sana ya. Nanti misalkan ada kurang Ustadz, ini tadi kelewat Ustadz, apa hukumnya atau ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan sebelum kita talaki ya. Nanti yang boleh talaki silakan ditentukan oleh moderator ya. Karena kemarin pengalaman saya merasa bersalah ya. Ada yang bagian. Silakan jika ada yang ingin bertanya terlebih dahulu. Itu ikfa dan gunah itu harokatnya sama ya, panjang harokatnya sama ya, Pak. Baik. Ikfa dan gunah. Ikhfa dan gunnah itu cara pembacaannya dia sama ya. Jadi ikhfa itu ya nanti ada di sana, di dalamnya ada gunnahnya. Misya ya. Ketika kita mengucapkan suaranya akan masuk ke dalam hidung ya. Nah, tapi untuk kadar panjang pendeknya seberapa, apakah 2 harokat ataukah 2 rokaat, nah ya itu tergantung pada guru-guru kita. Maksudnya guru kita gimana Kak Ustadz? Kan sekarang kita belajar dengan Ustadz. Maksudnya ketika kita talaki nanti, misalkan teman-teman, misalkan di sini misalkan ada Bapak Fulan talaki dengan Ustadz A misalkan, maka ketika Ustadz A sudah membenarkan, ya sudah, berarti segitu kadar yang dibenarkan oleh guru kita seperti itu. Jadi standar ketika kita talaki itu adalah standar telinga guru kita. Sama ketika anak juga talaki oleh Ustadz A, maka benar. Misalkan Ustadz B sedikit dikoreksi kurang panjang atau berlebihan seperti itu. Itu bukan sebagai aib ya, tapi itu adalah sebagai hikmah, banyak hikmah yang bisa kita ambil ya. Karena apa? Kita harus terus belajar, kita harus terus talaki ya, kita harus terus apa makna talaki? Ya, kita harus terus membenarkan bacaan kita.
Ya mungkin ketika kita sekarang sudah betul bacaannya, tapi kalau kita tidak sering membacakan, tidak sering setoran, ya mungkin bisa saja kita salah dalam pengucapannya. Salah lagi gitu maksudnya. Ketika sudah benar, kita jarang lagi setoran, akhirnya salah lagi. Kemudian tidak ada yang mengoreksi seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ada Pak Guru. Yang di ayat 3 itu ila, biasanya kalau saya dulu pernah diajari sama guru, itu namanya katanya mad badal. Sama juga dengan mad tabi'i, enggak? Oke. Mad badal atau ibdal, ya. Itu ketika dia mad badal itu ketika ada hamzah bertemu dengan fathah. Dengan hamzah. dengan Kita hamzah, ketemu ya. hamzah. Jadi ada dua hamzah di sana. Kalau ilahin nas ada dua hamzahnya tidak? Tidak. Tidak. Tapi di sana ada hamzah kemudian bertemu dengan huruf Lam. Nah, huruf lam. Misal contoh kalau yang mad badal atau ibdal itu misalkan di kata amanu. Nah, bingung nggak? Kok amanu? Amanu kan satu hamzanya. Aslinya amanu itu adalah a Manu. manu, ya. Manu. Amanu, ya. Manu. Karena apa? Kemudian orang Arab itu sulit mengucapkan jika ada huruf hamzah bertemu. Sulit mengucapkan a, i, u, itu sulit. A, i, u, itu sulit, ya. Makanya orang Arab mengubahnya menjadi mad ibdal atau dibadalkan, dijadikan satu. Ya, akhirnya dijadikan satu menjadilah amanu. Karena dia dijadikan satu, yang awalnya dia pendek semua, maka berubah menjadi panjang, ya. Amanu. Contohnya lagi misalkan imanan, imanan itu seharusnya. Kemudian di Quran surah Al-Ahqaf itu ya, ituni. Nah, itu kan aslinya itiuni. Nah, itu ada kaidah bahasa bahasa Arab di dalamnya. Jadi ilahi mad badal atau mad tabi'i? Tabi'i. Mad tabi'i, ya. Itu Allahu a'lam bisawab. Silakan Teh Syifa boleh dipilih untuk yang talaqih. Berapa orangnya dipersilakan oleh Teh Syifa. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Oke nih Bapak Ibu semua, mangga jika ingin mencoba bertalaki, boleh menggunakan fitur raise hand-nya, mungkin kita batasi ya, karena waktunya pun terbatas, mungkin kita coba dulu 2 peserta ya, dan Alhamdulillah sudah ada yang menggunakan fitur raise hand-nya. Di sini ada Ibu Nur Sapitri nih. Mangga Ibu Nur Sapitri, mikrofonnya boleh di-on-kan. Mangga silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus lanjut. Qul a'udzu birabbin nas. Ulangi. Qul. Tadi awan terputus suaranya. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu ya. Tadi kalau ada tasydid ditahan dulu ya. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi jangan terburu-buru. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, tidak. Tapi ditahan dulu. Ulangi. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, lanjut. Malikin nas. Nah, dibaca panjang atau pendek tadi? Dibaca apa? Dibaca pendek ya. Pendek. Nah, dibaca pendek. Ilahin nas. Ulangi. Malikin nas. Malikin nas. Lanjut. Ilahin nas. Lanjut.
Min syarril waswasil khannas. Nah, ini dibacanya samar. Maksud samar apa? Dia tidak jelas huruf nunnya. Jadi tidak min, tapi dia min. Ya, jadi dia hurufnya itu huruf ya apa namanya huruf itu? Huruf N sama G ya, gitu ya. Jadi dia tidak jelas. Min syarri seperti itu untuk mudah memahami. Ulangi. Min syarril waswasil khannas. Baik, nanti silakan untuk lam sukunnya dilatih jangan sampai dia memantul. Ya. Lanjut ayat ke-5. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tuh, mumtaz. Minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, ahsan. Insyaallah ya. Keren. Luar biasa. Nanti silakan yang tadi di note boleh ya di Al-Qur'annya dilingkarin, kemudian diberikan catatan. Nanti ketika kita tilawah lagi ya Ibu Nur Sapitri boleh menjadikan itu tanda. Waktu itu saya pernah dikoreksi. Maka jangan sampai dikoreksi lagi ya. Allahu a'lam bishawab. Lanjut. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Dan di sini kita lanjut ada Ibu Lana. Silakan Ibu Lana, mikrofonnya boleh di-on-kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang salah tidak? Ya. Oh-nya kepanjangan. Betul, keren. Lanjut. Diulangi ya. Diulang, Ustaz. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ya. Nah. Ulangi. Bukan bis. Huruf ba-nya tidak ada ancang-ancang ya. Jangan bis. Tapi langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsant. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Malikin nas. Ya. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Ya, ahsan. Sadaqallahul Barakallah azim. fiik. Alhamdulillah ya, udah bagus. Alhamdulillah. Tapi nanti silakan ditalakikan lagi oleh guru. Kalau ada guru yang offline ya. Karena apa? Karena kalau online itu pasti sulit ya, tidak jelas suaranya. Kadang berhenti, kadang tersambung seperti itu. Karena apa? Dari mic Ibu Lana masuk, kemudian melalui jaringan keluar dari speaker Ana seperti itu ya. Jadi banyak perantara. Allahu a'lam bishawab. Tapi untuk kesalahan yang jali tadi saya infokan di awal ya, untuk kesalahan jali yang sekarang kita koreksi, alhamdulillah sudah berkurang. Alhamdulillah. Bahkan tidak ada ya. Lanjut. Terima kasih Ustaz. Baik, Wah. terima kasih banyak. Karena tadi udah nih ibu-ibu, sekarang kita lanjut ke bapak-bapaknya. Ya, di sini sudah ada Pak Supriyono yang sudah menggunakan fitur raise hand-nya. Mangga nih Bapak Supriyono di-on-kan terlebih dahulu untuk mikrofonnya. Mencoba bertalaki. Silakan Bapak. Terima kasih. Suara saya terdengar jelas nggak Pak Ustadz? Alhamdulillah terdengar Pak. Ya, saya akan coba ya Pak Ustadz. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Malikin nas.
ilahin nas min syarril waswasil khannas. Ya, sebentar sedikit di sila. Nah, itu jangan sampai ada e-nya. Wasila tidak, tapi waswasil langsung kho. Waswasil khannas. Coba Dari mana Pak Ustadz mulainya? dari min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Coba sil. Sil. Nah, jangan diturunkan lagi lidahnya. Jadi ketika lidahnya silho, silho. Silho. Nah, jadi dia tidak memantul. Kalau dia lidahnya diturunin lagi, maka akan ada sile, sile. Nah, gitu. Nah, berarti itu memantul dia. Maka kesalahan jari. Ulangi. Khonnas. Ahsan. Masih ya Pak Ustadz ya. Oh. Lanjut. Lebih baik. Alladzi yuwaswisu fi syudurin nas. Ya, sudah bagus. Cuman nanti silakan dilatih lagi untuk makhraj hurufnya ya. Makhraj huruf maksudnya gimana? Membedakan bunyi huruf sin, huruf shin. Nah, itu silakan nanti dibedakan ya. Kalau yang ada titik tiganya itu suara sh-nya pasti lebih banyak, desisnya lebih banyak. Ya, lebih banyak. Nah, ash. Contoh misalkan, kalau kita mengusir sesuatu pasti menggunakan huruf shin. Nah, seperti itu ya. Pasti menggunakan huruf shin. Shin. Kalau menggunakan huruf sin, sulit. Tidak ya. Pasti menggunakan huruf shin. Yang lebih deres lah apa udaranya ya, seperti itu. Ulangi coba. Alladzi yuwaswisu fi. Kalau itu huruf sin ya. Alladzi yuwaswisu fi syudurin nas. Ya, catatannya nanti di huruf shad ya. Nanti catatannya di huruf shad. Silakan dilatih ya. Lanjut. Minal jinnati wan nas. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah menjadikan Al-Quran sebagai syafaat kita. Ya Rabbal Alamin. Lanjut. Amin ya Apakah Rabbal masih Alamin. cukup waktunya, Teh Syifa? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Alhamdulillah. Ustadz. Sama-sama Pak. Oke. Alhamdulillah untuk waktunya pun masih cukup nih Pak Ustadz. Mungkin sepertinya satu peserta lagi ya Pak Ustadz ya. Boleh. Oke, di sini ada Pak Jajat sudah menggunakan fitur raise hand-nya. Mangga nih Pak Jajat dicoba untuk bertalaki, boleh di-on-kan untuk mikrofonnya. Silakan Pak Jajat. Baik, terima kasih Mbak Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Pak Ustadz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Masya Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah, luar biasa. Sadaqallahul azim. Ya, Alhamdulillah. koreksi Pak Ustadz. Alhamdulillah untuk koreksi. Kalau kesalahan yang jali, alhamdulillah tadi sudah hampir betul ya. Alhamdulillah. Cuman nanti kalau misalkan kita masuk ke dalam kesalahannya khafi, ya itu nanti beda lagi ranahnya. Sekarang kan kita sedang membahas yang khafi. Insyaallah
untuk panjang pendeknya sudah tepat. Kemudian untuk gunnahnya sudah hampir sempurna. Untuk huruf yang memantul sudah tidak ada lagi ya. Nah, tidak ada lagi Baik, misalkan huruf lam sudah tuntas. Alhamdulillah. Ya, silakan di istiqomahkan ya, tinggal istiqomahkan ya. Seperti itu. baik, Allahu baik. a'lam Syukron bishawab. Ustadz ilmunya. Afwan, Pak. Cukup ya? Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mungkin Pak Ustadz karena masih ada nih waktunya, boleh coba satu peserta lagi, Pak Ustadz? Boleh. Peserta Boleh. satu lagi ya. Ini Oke. terakhir. Baik, Insya ini Allah. untuk terakhir, untuk ibu-ibu ya. Di sini ada Ibu Ina yang tadi sudah fitur raise hand-nya. Boleh Ibu Ina dicoba untuk bertalaki. Nah, silakan Ibu. Ya, Ustaz, makasih Mbak Siva. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, Ya, hati-hati. Mat tobi'inya jangan sampai terlalu panjang ya. Ilahin nas. ilahin nas, min syarril waswasil khannas, Betul. Sudah betul. Kurang? Cuman sedikit tadi huruf lamnya jangan diputusin. Jangan wasil khon. Tidak. Tapi dia terus mengalir. Ya. Wasil kho. Ya. Min syarril waswasil khannas, Sant. alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Alhamdulillah. Makasih Ustaz. Afwan, sama-sama. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak nih Pak Ustadz ya. Alhamdulillah Bapak Ibu semua di sini kita sudah bersama-sama untuk menyimak materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini dan juga Bapak Ibu juga sudah memiliki kesempatan untuk bertalaki. Yang belum bertalaki jangan khawatir, masih ada pertemuan-pertemuan berikutnya yang akan Bapak Ibu bisa dapetin kesempatan untuk bertalaki bersama lah ya, seperti itu. Baik, Pak Ustadz, barangkali ada penutup kajiannya, silakan sebelum kita akhiri untuk kolesi Pak. Baik, alhamdulillah ya, untuk penutup saya sampaikan tidak bosan-bosannya saya sampaikan sebuah informasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya ya, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir ma'as safaratil kiramim bararah. Apabila ada seorang, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran kemudian ia membacanya dengan mahir, maka para malaikat yang mulia bersamanya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u, ya, kemudian ada yang membaca Al-Qur'an di bagian lain ya, dia terbata-bata membacanya, macet, kemudian terasa sulit ketika mengucapkan ayatnya, terasa sulit mengucapkan hurufnya, terasa sulit mengucapkan gunnahnya, misalkan seperti itu. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, 2 pahala untuknya. Ya. Ketika kita baca Al-Qur'an terbata-bata tetap mendapatkan pahala, ada kelebihannya ya, ada pahala lebihnya seperti itu ya. Kemudian kalau kita mahir, nah itulah yang ingin kita capai tujuannya. Kita membaca Al-Qur'an dengan mahir. Maksud mahir di sana apa? Lancar ya, makhrajnya benar, sifatnya tuntas, kemudian tidak ada panjang pendek yang salah, tidak ada huruf-huruf yang tertukar ya. Maka para malaikat bersamanya ya, para malaikat bersamanya. Maka saya pernah mendengar ya perkataan dari guru saya yang pernah didengarkan oleh gurunya ya, Ustadz Nizal Muhammad ya nama beliau. Beliau menyampaikan bahwa Ustadz Nizal juga mendengar dari Syekh Hanafa ya. Ustadz Nizal menyampaikan apa? Di sana disampaikan ma'as safaratil kiramil baroroh.
di sana akan dibersamai oleh para malaikat yang mulia. Maka kalau Allah saja memberikan kesempatan para malaikat yang mulia membersamai orang yang baca Al-Quran tadi, mungkin nggak kira-kira kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kesempatan orang tersebut dibersamai oleh para nabi yang mulia. Para malaikat yang mulia pun bersamanya. Mungkin bisa jadi di sana ada para nabi yang mulia. Ya, mungkin lagi. Mungkin ya. Maka kita berharap sekali mungkin di sana ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mendengar bacaan Quran kita. Ya, maka itu adalah sesuatu yang sangat kita inginkan seperti itu ya. Maka kita terus berusaha, terus berjuang, jangan sampai ada kata-kata, Ustadz, saya sudah tidak mampu lagi Ustadz, misalkan memperbaiki bacaan. Tidak ada kata menyerah. Ya, bahkan saya sekarang iri ya teman-teman di sini saya lihat ada yang usianya sudah lanjut usia, ya sudah mungkin ada yang di usia 50 tahunan, tapi Allah masih beri kesempatan apa? Untuk bisa baca Al-Quran, bisa mempelajari Al-Quran. Nah, yang khawatirkan saya ya, seperti itu. Apakah nanti ketika saya di usia yang 30, 40 saya masih bisa baca Al-Quran, masih bisa mengajar Al-Quran. Nah, itu Allahu a'lam. Maka saya berdoa saja, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan untuk kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Teh Syifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk motivasi dan juga serta materinya yang udah kita sharekan oleh Ustadz. Alhamdulillah bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan dapat kita pelajari, kita pahami pada bacaan untuk setiap harinya ya. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu semua. Karena waktu pun sudah larut malam, mari kita cukupkan dan sebelumnya juga terima kasih banyak kepada Pak Ustadz yang sudah hadir untuk sharing materinya serta Bapak Ibu yang udah hadir juga bergabung menyimak belajar bersama. Insya Allah kita akan ketemu kembali di pekan depan dengan materi terbaru dan juga ilmu barunya juga ya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu semua, mari kita cukupkan dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bapak Ibu semua, Sifa mewakili tim Sobat Ngaji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Amin. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Selamat malam. Selamat istirahat. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Mbak Sifa. Sama-sama Ibu. Barakallahu fikum. Wa fi barakallah. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.